Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita pada hari Minggu ini. Oleh karena itu, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Ayub pasal yang ke-23. Kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Ayub 23 ayat 10 sampai dengan ayat 17. Saya akan bacakan untuk kita semua dan saya minta Bapak Ibu serta saudara-saudara boleh mengikutinya dalam hati masing-masing. Demikian firman Tuhan. Karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi Ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Karena Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku. Dan banyak lagi hal yang serupa itu dimaksudkannya. Itulah sebabnya hatiku gemetar menghadapi Dia. Kalau semuanya itu kubayangkan, maka aku ketakutan terhadap Dia. Allah telah membuat aku putus asa. Yang Maha Kuasa telah membuat hatiku gemetar. Sebab bukan karena kegelapan aku binasa. Dan bukan juga karena mukaku ditutupi gelap gulita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Seandainya kepada saudara-saudara sekalian diminta, siapakah Allah yang Bapak Ibu saudara-saudara sembah? Hak sugari dipanggil do Tuhamu manginang, patorang majolo. Gambarkanlah dulu, deskripsikanlah dulu, siapakah Allah yang engkau sembah? Buado alus muna amang ina. Tentu tidak sulit bagi kita untuk menjawab ya. Wah, Allah yang saya sembah itu, Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang Maha Kuasa, betul? Betul ya, setuju? Setuju. Allah yang kusembah itu adalah Allah yang sangat baik. Allah yang kusembah itu adalah Allah yang Maha Peduli, Allah yang sangat setia. Ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah lalai terhadap janjinya. Allah yang selalu peduli kepada kita. Nah, Amang Inang, adakah di antara kita yang hadir saat ini yang mengatakan bahwa Allah itu tidak baik? Adakah di antara kita yang hadir saat ini atau mungkin jemaat yang nanti akan mengikuti ibadah online dari rumah masing-masing yang mengatakan bahwa Allah itu tidak peduli kepadanya? Bahwa Allah itu tidak mengasihinya? Mungkin ada ya, mungkin ada. Ada orang yang berkata, Inang Pendeta, ketika hidupku aman-aman saja, ketika hidupku manis-manis saja, ketika hidupku baik-baik saja, tidak sulit untuk mengatakan bahwa Allah itu baik bahkan maha baik. Tetapi ketika hidupnya sulit, ketika hidupnya penuh dengan penderitaan, kesusahan, maka tidak mudah untuk mengatakan bahwa Allah itu baik katanya ya. Yang mau saya katakan Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan atas penderitaan yang dia alami. Tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan atas sakit penyakit yang dia derita. Tidak sedikit orang yang menyalahkan Tuhan atas kegagalan yang dia alami. Menganggap Tuhan itu tidak baik.
Menganggap Tuhan itu tidak peduli kepadanya. Bahkan menganggap bahwa Tuhanlah yang membiarkan dia menderita. Dia muna manami da inanami. Pernah enggak dengar lagu ini Amang Inang? Si patasai suku sukun, rohaku sai lulu lulu. Di dia debatan, di dia debatan, tung taga modo nalau mandau, debataku siana. Tahu lagu itu Mang Inang? Si patas lulu lulu doro haki, di dia do debataki, lulu lulu doro haki, di dia do debataki. Boa satung tadi kono muau, boa satung paso buo muau, mau to disitau noki. Amang Inang, kalau kita perhatikan syair itu, si patasai suku sukun, si patasai lulu lulu. Apa artinya? Ketika kita menderita, ketika apa yang terjadi dalam hidup kita tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka timbul pertanyaan, Tuhan, kok begini Tuhan? Ketika kita menderita, maka timbul pertanyaan, Tuhan, mengapa Engkau biarkan aku menderita? Jujur Amang Inang, saudara-saudaraku, tidak semua orang kuat menghadapi penderitaan, ya. Tidak semua orang kuat menghadapi penderitaan. Tidak semua orang menang ketika dia menghadapi ujian dan cobaan. Oh, banyak yang gagal. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah untuk langsung dapat menerima. Kalau Bapak Ibu menderita misalnya, kalau Bapak Ibu misalnya jatuh, kalau Bapak Ibu saudara-saudara misalnya gagal, tidak mudah langsung menerima perkataan yang mengatakan bahwa oh, inilah yang terbaik dari Tuhan. Oh, tidak mudah, ya. Sabar mohoeda. Oh, mana terbaik sen debata, siat dia dibotoho. Hirane debataho, sok tahu lu. Ya kan? Tidak mudah. Amang Inang, saya mau berbagi sedikit pengalaman tentang hidup saya. Ini bukan baper ya. Tapi saya yakin setelah 1 minggu kematian suamiku, saya baru berani mengatakan Tuhan inilah yang terbaik darimu. Pada hari itu Amang Inang, saudara-saudara, hari Sabtu tanggal 19 April di pagi hari dia pamit hendak kerja. Perusahaan tempat suamiku bekerja itu sebenarnya hanya 5 hari kerja. Senin sampai Jumat. Jadi Sabtu itu libur sebenarnya. Tetapi entah kenapa dia disuruh datang oleh pimpinannya, oleh bosnya. Lalu dia bilang, aku mau kerja, Mak Epin, dia bilang. Kebetulan gereja yang saya layani itu dipakai oleh orang Singapura sebagai tempat untuk pengobatan gratis. Saya bilang, repot di gereja, apa ndak bisa kamu ndak kerja? Ndak bisa lah. Apalagi kalau sudah pimpinan yang nyuruh katanya. Lalu saya bilang ya udahlah, pergilah. Saya berangkatkan dia Amang Inang. Ya saya bilang hati-hati ya Pak Epin, saya bilang. Lalu Amang Inang ketika sore hari sekitar jam 3, waktu itu kami ada rapat di HKBP Lubuk Baja Batam. Ya, kami dapat rezeki dari Tuhan, diizinkan Tuhan untuk beli mobil second pada saat itu. Kebetulan saya belum terlalu paham menyetir pada malam hari pada waktu itu, saya WA dia. Pak Epin nanti pulang kerja, susul aku ke Lubuk Baja ya. Kamu naik angkot saja, nanti kita pulang bareng dengan mobil. 4:30 sore dia WA saya.
dia SMS. Ma Epin, aku sudah pulang kerja. Tunggu ya, aku jemput kau katanya. Itu 4:30. Jam 5 kurang seperempat tiba-tiba ada telepon dari Marga Rumah Horbo. Dan ini adalah jemaat saya ketika tahun 2002 sampai 2006 saya layani di Tangerang. Dia bilang begini, Horas Inang pendeta. Ya, Horas itu ada apa tumben? Imada, ada telepon. Coba dulu itu pergi ke rumah sakit Awal Bros. Katanya ada keluarga itu Marga Batubara kecelakaan. Pada saat itu antara berpikir oh itu suamiku dengan menyangkal itu bukan suamiku. Tetapi aku harus pergi. Tetapi kakiku sudah gemetaran. Ada pendeta Sitio saya bilang itu dan sanggup au menyetir. Dongani joluau ke rumah sakit saya bilang. Lalu kami pergi ke Awal Bros, tidak jauh dari gereja HKBP Lubuk Baja Batam pada saat itu. Sepanjang perjalanan saya bilang Tuhan itu bukan suamiku. Itu bukan suamiku, itu mungkin sepupu suamiku. Ketika sampai di rumah sakit tapi saya telepon kakak saya. Kebetulan kakak saya 3 di rumah sakit Otorita. Kak, ada kecelakaan keluarga si Batubara. Coba dulu ke rumah sakit saya bilang. Ternyata kakak saya sudah ada di situ. Dan ketika saya turun dari mobil, mereka langsung menghampiri dan mereka bilang begini, Dek yang kuat ya, dia bilang. Suamimu jelek kondisinya. Hubereng maibana manginang ngapa ya di UGD. Saya bilang Tuhan itu bukan suamiku. Saya tidak terima. Itu bukan suamiku. Saya lari. Saya pergi tapi kakakku mengejar. Dek kau tidak boleh gitu dek. Kau pendeta. Kau harus kuat. Saya marah. Kalau saya pendeta kenapa rupanya? Apa saya tidak bisa menangis? Aku bilang. Sinilah. Ayo kita bawa dia ke rumah sakit Otorita. Biar kau lebih bebas melihat dia. Lalu kami bawa dia menginang. Pendek cerita. Dokter bilang dia harus dioperasi. Dan besok paginya saya dipanggil oleh dokter. Dia bilang begini. Ibu, suami ibu pendarahannya sedikit. Katanya. Dibandingkan itu. Kebetulan di ICU ada 3 yang kasusnya sama. Pendarahan di kepala. Cuman sedikit. Tetapi ini kena batang otak katanya. Jadi hanya 2% kemungkinan suami ibu hidup. Dari itu Amang Inang terus terang saya benci dengan dokter itu. Kau tidak pahami psikologisku saya pikir. Tapi secara medis dia harus menyampaikan itu. Kondisi pasien kayak apapun dia harus sampaikan. Dia mau nama-nami do inanami saya tidak terima pada saat itu. Ya, tetapi setiap hari saya bilang, Tuhan kalau dokter bilang cuma 2%, saya yakin Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Suamiku ini pasti hidup, saya bilang. Bahkan kubisikkan di telinganya, Pak Epin, kalaupun engkau nanti lumpuh, kalaupun engkau nanti yang terburuk sekalipun kondisimu, asal kau hidup aku akan setia merawatmu. Mangulu maho Pak Epin dah. Lihat anak kita nih. Pada saat itu anakku berumur 3 tahun dan 4 bulan. Amang Inang, seminggu dia di rumah sakit. Saya bilang begini sama dia. Pak Epin, buat aku semangat. Buat aku semangat. Gerakkan satu saja jarimu. Supaya aku semangat, ku bilang. Pada saat itu, hari Jumat, jam 4:30 Amang Inang. Dia gerakkan satu jarinya. Dia gerakkan jari kelingkingnya, langsung saya gembira sekali. Tuhan terima kasih. Suamiku digerakkannya jarinya, saya telepon mertua. Kebetulan mertua datang dari Perapan. Inang, roh inang tu rumah sakit. Nggak digorak kon anakmu bisa ada jarina. Buan pohopum dah nih. Dia datang ke rumah sakit ke ICU dan dibawa 2 boruku pohopunya. Tapi apa yang terjadi Amang Inang? Sampai mereka di ICU, dia pergi. Saya tidak terima, hutadikon ibana di ICU hudokon Tuhan, kau tidak baik Tuhan. Kau jahat Tuhan. Anakku masih kecil, dia tidak mengenal siapa ayahnya, saya bilang. Dia ini belahan jiwaku Tuhan.
Di botohamu amang inang, setiap malam ada kebiasaan saya itu ketika mereka bertiga tidur, saya hutiup dosi majujung nina toluon, uhut utang yakon. Saya doakan dan khusus suamiku, inilah doaku sama Tuhan. Tuhan berkati suamiku ini. Ketika dia di tengah jalan, ketika dia berkendaraan, olo dosi patah halak mabuk, olo dosi patang halak modohodok, hona tabrak ibana. Itulah doaku. Dan ternyata kenyataan dia ditabrak truk dari belakang, terlempar ke aspal, itu sebabnya kena kepalanya. Dan yang udok dia nama nami do inanami, saya marah sekali pada waktu itu. Tidak terima dengan apa yang terjadi. Saya marah, Tuhan, mengapa suamiku harus mati? Sebagai informasi yang menginang 5 tahun mahami mardongan, alai dang go 4 tahun hami berumah tangga. IP ibana di Batam, au 1 tahun di Tangerang. Dungpe di luas tuani hami, pajupang di Pulau Batam, HP los lau ma ibana. Saya marah, saya tidak terima, hudok matu tuani Tuhan. Aku berdoa buat jemaat. Apalah oh Tuhan upangi dodang diliako Tuhan. HP hodo nama dok, dang adong na setor patu paho Tuhan. Saya bilang begitu. Itu natsi di saya amang inang. Lukas 1 ayat 37. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Setiap saya berdoa itu saya katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Aku mau percaya itu Tuhan. Tetapi amang inang, ternyata dia pergi. Belahan jiwaku, kekasih hati kami bertiga. Dan yang hudok dia muna manami do inanami, saya kecewa, saya marah. Dan akibatnya saya bilang sama bapak mama, bapak oma dangolo beau gabe padita. Tuhan itu jahat. Tuhan itu tidak baik, saya bilang. Jangan boru. Unang songoni boru. Ina bapa mado oma. Nah, ketika jemaat dan teman-teman sepelayanan datang memberikan penghiburan, saya marah ketika mereka berkata, imada inang padita. Ya, inilah yang terbaik dari Tuhan. Saya marah langsung hudo amang inang, siat dia di botoho, de bataho. Saya marah. Dungi Roma kadong aku di dokma. Adik, kakak, ina. Gudang do pasu-pasu tu akan nama belu ina. Ibu toh hamu amang inang alus tu nasida. Atong mabalu be mahamusude niku. Dia mau nama-nami do inanami, saya marah dan tidak terima. Kuanggap pada saat itu Tuhan tidak baik, tidak peduli, tidak sayang kepada kami. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ayub juga sempat tidak terima dengan apa yang dia alami. Ya, kita semua tahu ya, apa yang dialami oleh Ayub. Anaknya semua mati, hartanya habis. Selesai, stop, tidak. Dia juga sakit. Sakit kulit sampai-sampai istrinya jijik kepadanya. Saudara-saudara, apakah Ayub menderita atas kejadian yang menimpa hidupnya? Oh, sudah pasti. Ya, sudah pasti. Apakah Ayub kecewa? Saya yakin. Dia pasti kecewa. Walaupun dia dikatakan dia adalah orang yang saleh, yang takut akan Tuhan, tidak ada kejahatan yang dia lakukan. Ale yakin dua omang inang, setidaknya di awal kejadian pasti Ayub kecewa. Pasti Ayub marah, pasti Ayub sedih. Dan amang inang, saudara-saudara, kekecewaan Ayub semakin bertambah ketika dia mendengar reaksi istrinya. Ya kan? Gimana? Neng pujumu depe Tuhani, tuami, ya kan? Kutukilah Tuhanmu itu dan pergilah mati. Ini kan burai ma Tuhami dungi mati mohoin kan. Dan semakin tambah dia kecewa ketika 3 sahabatnya berkata kepadanya, Ayub, ini adalah hukuman Tuhan atas dosamu. Dan terjalo si Ayub. Dia tidak terima kalau penderitaan yang dia alami itu adalah sebagai hukuman dari Tuhan atas dosanya. Kenapa? Karena Ayub merasa dia tidak pernah melakukan dosa. Dan Tuhan sendiri bersaksi amang inang di pasal 1 bahwa Ayub itu adalah seorang yang saleh.
Seorang yang takut akan Tuhan, yang tidak pernah melakukan kejahatan di dalam hidupnya. Bahkan di ayat 11 dan 12 juga dikatakan, Ayub itu adalah seorang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa Ayub ingin membela dirinya di hadapan Tuhan. Ido memang hati yang menginang, bakota molo merasa hita tikos, betul Tuhan ini berani do hita berdebat, ya kan? Kalau kita merasa diri kita benar, kita pun berani membela diri di hadapan Tuhan. Tuhan, aku baik loh Tuhan, aku ini setia loh Tuhan, aku ini rajin loh Tuhan ibadah. Kok begini Tuhan? Ayub pun ingin membela dirinya di hadapan Tuhan. Ayub ingin mempertanyakan kepada Tuhan, mengapa Tuhan seolah-olah meninggalkan dia. Tetapi kemudian Ayub sadar amang inang, bahwa dia tidak layak membela diri di hadapan Tuhan. Sesebenar-benarnya kita, sesebaik-baiknya kita, sesetia-tianya kita amang inang, ingatlah, kita tidak punya hak, kita tidak pantas untuk membela diri di hadapan Tuhan. Ya. Kita tidak pantas untuk mempertanyakan kejadian yang menimpa diri kita. Dan pantas kita madok Tuhan buasa songonon. Tidak ada yang berhak untuk mempertanyakan keputusan Tuhan. Tidak ada orang yang punya hak untuk mendikte mengatur Tuhan. Karena dia adalah Allah yang maha kuasa. Tidak ada yang dapat menghalangi Allah. Ayat 13 firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang dapat mengatur Allah. Segala yang telah ditetapkan Allah pasti akan diselesaikannya. Sebab dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya akhirnya Ayub berkata, ia tahu jalan hidupku. Ayub sadar amang inang bahwa Allah sesungguhnya peduli kepadanya. Ayub tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan Tuhan tahu apa yang Ayub alami. Dia mu nama nami do ina nami napo sebulung do remaja. Oh masa ada pelajaran. Nama carikot dihita amang inang. Ini pelajaran yang harus kita ingat. Walaupun engkau harus menderita. Walaupun engkau harus berbeban berat. Walaupun pergumulanmu sangat berat. Persoalan yang kau hadapi membuatmu hampir putus asa. Ingatlah. Allah itu peduli kepada kita. Amin. Allah itu tidak pernah merancangkan yang tidak baik buat kita. Itu sebabnya amang inang, cerita saya tidak berakhir di situ. Seminggu setelah dia meninggal, saya sanggup berdiri di mimbar Tuhan. Saya berkhotbah bahwa Tuhan itu baik. Saya mohon ampun kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Walaupun suamiku meninggal. Walaupun anakku tidak mengenal ayahnya. Tapi engkau adalah Allah yang baik. Engkaulah yang menjadi bapak bagi anak-anakku. Dan aku tidak akan pernah meninggalkanmu Tuhan. Idobay na manginang, boy hita pajupang nuay. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, ingatlah. Walaupun engkau harus menangis. Walaupun engkau merasa seperti beban berat. Persoalan ini kok gak selesai. Walaupun engkau merasa Tuhan kenapa doaku tak kunjung kau jawab. Ingatlah Allah itu peduli kepadamu. Allah peduli. Ya kan? Allah peduli. Dia adalah Allah yang peduli amang inang. Segala persoalan yang kita hadapi. Dia tak akan pernah membiarkan kita bergumul sendiri. Ya, banyak perkara yang terjadi dalam hidup kita yang di luar nalar kita. Tapi ingatlah, dia adalah Allah yang peduli. Nah selani dia mu nama nami do ina nami napa sebulung remaja yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Mungkin dalam perjalanan hidupmu banyak yang membuat engkau kecewa. Mungkin dalam perjalanan hidupmu banyak hal
yang tidak sesuai dengan keinginanmu. Engkau menderita, engkau stres, bahkan hampir putus asa. Tidak bisa menerima apa yang engkau alami. Ingatlah bahwa Tuhan itu peduli kepada kita. Ayub sebenarnya tidak mempersoalkan kematian anaknya. Peristiwa yang dia alami. Bukan itu yang sangat dia persoalkan. Yang dia persoalkan adalah dia merasa kok seolah-olah ada pembiaran dari Tuhan. Itulah yang mau kita pelajari Amang Inang, bahwa Tuhan itu tahu apa yang engkau alami. Dia bahkan turut menangis ketika engkau menangis. Itu sebabnya Tuhan datang ke dunia ini. Cur Deus homo, Allah yang menjadi manusia. Dia bahkan rela menderita. Dia bahkan rela mati di kayu salib supaya kita semua selamat. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebab Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang maha kasih, maha kuasa. Ingat Amang Inang, apa yang telah Dia janjikan pasti akan Dia penuhi. Itu yang dikatakan tadi di kitab Ibrani. Janjinya kepada Abraham, walaupun Abraham dan Sarah merasa kok kayak lama Tuhan, sampai mereka tergoda. Sarah tergoda menyuruh Abraham untuk mengambil Hagar. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai terhadap janjinya. Dia penuhi. Di umur 100 tahun Abraham akhirnya mendapatkan anak perjanjian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetaplah setia dan taat kepada Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki dari kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk berkumpul di gereja-Mu ini Tuhan, untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah. Janji-Mu itu ya dan amin. Memang Tuhan, tidak selalu yang terjadi dalam hidup kami sesuai dengan keinginan kami. Bahkan ada di antara kami Tuhan yang sangat menderita, stres, bahkan hampir putus asa atas penderitaan, beban berat, pergumulan yang menimpa hidupnya. Bahkan tak jarang kami tergoda Tuhan, menganggap bahwa seolah-olah Tuhan yang membiarkan kami menderita. Kami sering tergoda untuk menganggap bahwa Engkau tidak peduli kepada kami Tuhan, Engkau tidak baik kepada kami Tuhan. Bahkan kami mungkin pernah merasa bahwa seolah-olah Engkau sudah meninggalkan kami. Ternyata itu salah. Melalui perjalanan hidup Ayub menjadi satu teguran bagi kami. Bahwa walaupun kami menderita, menangis, berbeban berat, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada di samping kami. Bahkan Engkau memeluk kami ketika kami menangis. Engkau turut menangis ketika kami menangis. Bapa yang baik, Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Kami tidak punya hak untuk membela diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tidak layak untuk mempertanyakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Yang harus kami lakukan adalah menerima dengan ucap syukur setiap apa yang Engkau rancangkan dalam hidup kami. Untuk itu Bapa yang baik, ajar kami, ingatkan kami untuk selalu setia dan taat mengikuti Engkau ya Tuhan. Bapa yang baik, biarlah firman yang sudah kami dengarkan tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, izinkan kami membawakan doa syafaat kami. Kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu HKBP Sidoarjo. Kami percaya bukan kebetulan gereja-Mu ini berdiri di sini Tuhan.
Tetapi agar melalui gerejamu ini namamu semakin dipermuliakan. Berkati seluruh warga jemaatmu Tuhan. Dari jemaat anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati mereka tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati setiap pekerjaan mereka. Berkati setiap cita-cita pengharapan dari jemaatmu Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk seluruh parhalado. Baik pendeta maupun sintua. Engkau berkati kami Tuhan dalam melaksanakan setiap tugas kami. Berkati juga ya Bapa proses pembangunan gerejamu. Agar boleh berjalan. Kalau bisa Tuhan, izinkan kami dapat memakai gedung gereja itu Tuhan untuk memuji memuliakan namamu. Berkati panitia, berkati para tukang. Sehingga proses pembangunan gerejamu ini Tuhan boleh dapat selesai dengan segera. Sehingga boleh kami pakai sebagai tempat kami untuk memuji memuliakan namamu. Buka hati kami Tuhan untuk mau saling bantu. Memberikan persembahan kami untuk dapat dipakai dalam proses pembangunan gedung gerejamu Tuhan. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi setiap warga jemaatmu yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran. Panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, kuatkan imannya. Dan bagi keluarga-keluarga yang berulang tahun perkawinan, berkati Tuhan tiap-tiap rumah tangga, agar boleh menjadi keluarga yang patut dicontoh, diteladani. Kami juga berdoa ya Bapa bagi jemaatmu yang terbaring sakit. Baik yang dirawat di rumah sakit, maupun yang menjalani perawatan di rumahnya masing-masing. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Jamah tubuh mereka yang sakit Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat yang mereka pakai. Kami berdoa untuk Gabriel Lumban Tukup, Inang Nyonya Simbolon Boru Lumban Raja, dan Amang P Lumban Toruan, dan yang lainnya Tuhan. Kiranya Engkau menyembuhkan mereka. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.